Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Profit bareng bersama saya Eko. Dan hari ini saya ingin sharing buat teman-teman mengenai suatu price action. Kita akan menganalisa bareng-bareng kenapa harga itu naik, kenapa harga itu turun. Oke teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ke chart. Oke, di sini saya lagi di chart dengan menggunakan broker IQ Option. Buat teman-teman yang trading di binary option, mungkin ini bisa menjadi referensi trading teman-teman. Oke. Di binary option, saya sendiri melakukan entry itu paling lama 1 menitan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan dua time frame. Yang pertama adalah 30 second. Di sini teman-teman bisa milih ya time frame-nya. Untuk entry saya di 30 detik, untuk menganalisa time frame-nya yang lebih besar itu di 5 menit. Jadi, sebelum melakukan trading, saya akan membuka time frame 5 menit. Gunanya untuk apa? Di sini saya akan melakukan analisa. Saya akan menandai support, resisten yang kuat-kuat, semua saya akan tandai di sini. Trendline-nya atau ada pattern yang terbentuk, saya akan tandai di time frame 5 menit dan saya akan lakukan entry di time frame 30 second atau 30 detik. Oleh karena itu, saya akan mengevaluasi dulu semua pair yang buka saat itu. Contoh di sini misalkan USD JPY. Oke, ini time frame 5 menit. Euro USD, kita akan tandai semua. Buat yang belum tahu price action, jadi price action itu adalah yang mempengaruhi harga itu bergerak. Kenapa bisa turun, naik itu bisa teman-teman menggunakan price action teman-teman. Saya sendiri simple, saya menggunakan support and resistance, supply and demand. Supply and demand ini hampir sama dengan support and resistance, hanya dia berbentuk base-nya teman-teman. Dan juga trend line. Ini untuk mengetahui ya trend itu sedang kuat naik atau turun atau sideways. Oke. Saya contohkan misalkan di sini Euro USD. Oh ya, indikator di sini teman-teman hanya untuk membantu teman-teman, menganalisa ya, jangan dijadikan patokan. Moving average, saya buka dulu indikator yang saya gunakan ya. Ini moving average-nya 5, 21, 55, stochastic-nya 13, 3 dan 3. Oke. Teman-teman bisa ikutin. Jadi fungsinya untuk SMA-nya sendiri saya hanya untuk memberitahu oh hari ini trennya sedang naik. Kalau emang naik, dia candlestick-nya berada di atas dan dia bergerak di atas 3 moving average ini. Ini mengkonfirmasi ya teman-teman, bukan untuk menyatakan bahwa kita akan baik, bukan. Tapi dia untuk membantu mengkonfirmasi bahwa trennya oke, naik. Sesuai dengan analisa kita pastinya ya. Saya lebih ke trendline dan juga support and resistance untuk analisanya. Jadi di 5 menit contohnya saya akan mencari area-area support yang kuat. Contohnya seperti ini teman-teman, saya tandai. Ini area resisten yang cukup kuat. Kuatnya gimana maksudnya kuatnya? Jadi ketika harga membentur area resisten, untuk yang belum tahu support and resisten itu mudahnya adalah atap dan juga lantai. Jadi atapnya itu resisten dan lantainya adalah support. Ketika dia memantulkan harga cukup jauh, maka ini saya akan beri tanda di atasnya ini cukup kuat. Karena apa? Harga terpantul cukup dalam ya. Kita lihat ini harga terpantul dari area ini sampai sini ya. Cukup jauh teman-teman, kita bisa tandakan area ini. Oke, setelah ini masa lalu kan, kita akan memprediksi di masa depannya seperti apa. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan harga di masa lalu teman-teman. Yang probabilitasnya tinggi kita ambil. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat ketika harga menyentuh area resisten yang saya tandai tadi, harga akan turun nih. Harga cukup turun nih, cukup dalam ya teman-teman. Kalau kita ubah ke 30 detik, ini dalam teman-teman. Ini. Jadi sebelum kenapa harga ini turun, karena tadi ya teman-teman ada area resisten di sini yang cukup kuat dan ini harga masih bergerak dan tidak mampu menembus resisten yang kita tandai tadi. Supportnya ini di bawah nih cukup bagus supportnya, kita akan tandai ini. Oke. Ini nanti kita akan berharap ketika harga ke support kita akan berharap naik. Konfirmasinya seperti apa? Kalau saya sendiri biasa, yang pertama kita akan mencari divergence ataupun candlestick pattern. Candlestick kuat dan juga candlestick yang lemah. Jadi kalau ada candlestick rejection yang punya sumbu besar ketika mengenai garis, ini contohnya teman-teman. Candlestick yang biru ini, yang hijau. Oke. Yang hijau ketika dia berusaha naik namun ada sumbu, ini sumbu panjang nih. Ekornya panjang. Artinya ini ada tekanan dari seller yang cukup kuat dan itu terjadi di area resisten. Makanya harganya berbalik. Di sini kita belum entry. Kenapa? Kita harus menunggu ada seller yang masuk dan memberi harga terakhirnya. Harga terakhirnya itu di sini, teman-teman. Ini harga terakhirnya di sini.
Nah, tuh. Disitu adalah harga terakhir yang entry point opennya untuk bullish atau candle naik. Di situ tadi opennya. Dan setidaknya harga ini terbreak dulu. Baru kita berasumsi bahwa harga akan turun, dan benar. Di sini terjadi candle merah. Kalau merah kan opennya di atas ya teman-teman. Buat yang belum tahu candlestick, opennya di atas untuk yang merah, lalu close-nya di bawah. Dan harga open sebelumnya telah terbreak oleh harga seller di sini. Dia berhasil close di bawah harga pembukaan candlestick sebelumnya. Nah, di sini kita akan berasumsi bahwa akan terjadi penurunan. Ada seller yang masuk dan benar. Di sini harga turun. Oke. Analisanya seperti itu, teman-teman. Ini kita nggak perlu entry terlalu lama ya, teman-teman. Di batas ini kita pindah ke 30 detik. Nah, ini di 30 detik, teman-teman. Sebenarnya udah bisa entry di sini, teman-teman. Nih, di area ini. Kenapa di sini ada pola candlestick ya? Bearish ini, bearish engulfing. Nih, kita bisa entry dari sini dan kita udah dapat di area sini. Kita mau entry di sini juga harga turun jauh banget harganya. Oleh karena itu tadi kita di time frame 5 menitnya saya akan menandain dulu nih, beri penandanya di mana support and resistance yang kuat. Setelah itu pastikan tren yang terjadi ini kan trennya up, teman-teman. Dari mana taunya ini? Kita bisa menggunakan ini, oke. Nih. Oke. Dia harga supportnya atau harga terendahnya terus bergerak di atasnya. Nih. Dan kita bisa buat 2. Oke. Trend up. Jadi kalau trennya up, maka kita tidak mencari entry sell sebenarnya. Kita akan mencari entry buy. Tapi kalau teman-teman yakin dengan entry sell-nya ya nggak ada masalah. Contoh di sini kita bisa sell ya teman-teman. Tapi ini sangat riskan. Riskan apa? Ketika terjadi break ke atas, maka dia akan menjebol area resistennya, itu tren tetap kuat naik. Kita nggak tahu nih naik. Kalau ini kan ada koreksi nih. Koreksi kita entry buy di sini. Koreksi entry buy di sini. Itu kalau tren naik kita ambil koreksinya. Dan kita beralih ke 30 second. Oke, ini trennya naik ya teman-teman. Entry-nya saya akan nunggu dia koreksi setidaknya di area support ini. Ini area support di sini. Kita akan tunggu candlestick. Kenapa tadi ini harga bergerak naik? Kita bisa lihat di sini. Ya, ketika membentur area ini dan dia berhasil naik cukup panjang ya, ini candlesticknya hijaunya 4 nih, cukup kuat. Dan di sini kita bisa tandain untuk support. Lalu ketika bergerak harga di area tersebut, kita jangan langsung entry, kita lihat. Nih, harga bergerak di area support yang udah kita buat tadi dan terjadi bullish engulfing. Bullish engulfing ini ya. Ini kalau belum tahu candlestick pattern, teman-teman bisa cari di Google candlestick pattern. Dan di sini harga opennya yang merah udah terbreak oleh harga close-nya si candle hijau ya. Oleh karena itu kita bisa berasumsi untuk buy dan benar harga bergerak naik. Oke. Setelah itu kita akan belajar divergence ya, mungkin divergence sebagai saya entry. Saya juga biasa menggunakan divergence. Kita cari yang belum tahu divergence. Divergence itu saya menggunakan stochastic yang di bawah, teman-teman. Trendline teman-teman mungkin tahu ya cara menggaris trendline, support and resistance. Kita pindah pair dulu biar enggak. Oke, ini saya buang tuh. Kita akan belajar menggaris contohnya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat yang support kuat dulu nih. Kalau dia bisa berjatuhan cukup dalam, contohnya ini saya akan beri tanda. Ini resisten yang cukup kuat. Kenapa? Karena harga turun sangat dalam dari batas ini, batas atasnya sampai bawah sini. Dan ketika dia membentur area itu, harganya berhasil untuk turun kembali. Nih. Saya entry-nya pasti di sini, teman-teman. Kita tunggu harga hijau terakhir terbreak di sini, dan candle merah ini berhasil ngebreak. Cuman dia cukup panjang, teman-teman. Biasanya kalau candlestick cukup panjang seperti ini, saya akan nunggu retrace atau pembalikan ke area tadi yang ditembus. Ini kan tunggu nih. Ini break,
Di sini sih entry sell bisa-bisa aja teman-teman, cuman kan ini kita di binary option bermainnya dengan waktu, jadi kita nggak tahu nih berapa lama. Mending kita ambil titik tertingginya. Jika dia koreksi ke sini, nah di sini ini nggak sampai ke area atasnya ya, tapi di sini kita udah bisa lihat candlestick hijaunya ini sudah lemah. Kenapa kok bisa dibilang lemah? Ini ekor memiliki sumbu atau ekor-ekornya yang panjang, tail ya, tail dari candlesticknya ini panjang, ini artinya tidak kuat teman-teman. Dia tidak tidak konsisten untuk naiknya, tidak kuat, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup ya kan, makanya dia membentuk yang namanya sumbu. Dan kita lihat harganya berhasil di break lagi oleh candle merah, dan kita bisa entry di kita sell, dan harga turun cukup dalam dan kita udah profit. Entry kita kan 1 menitan. Oke. Ini tren turun, lalu di sini berhasil naik. Kita lihat di sini. Nah, tren lainnya turun, tetap di break. Lalu ketika harga kembali lagi ke area tren line kita, dan di sini terbentuk suatu candlestick juga, pattern, termasuk pattern. Ada candlestick hijau yang cukup bagus untuk naik, dan akhirnya harga berhasil naik teman-teman ke atas. Oke. Kita akan cari contoh divergent ya buat teman-teman yang belum tahu divergent. Saya akan cari divergent. Jadi stochastic ini teman-teman, saya gunakan untuk mencari divergent aja. Jika tren naik terjadi divergent di area support, itu saya akan entry. Kita akan cari area yang terjadi divergence. Kita ke 30 second ya untuk entry. Kita mencarinya kan di 30 second teman-teman. Kita cari di 30 second. Oke, ini 5 second. Ini teman-teman salah satu contoh divergence. Teman-teman bisa lihat ya, di sini saya akan kasih garis. Di stochastic ini menunjukkan kenaikan ya, dan di grafik dia menunjukkan penurunan. Nah, ini divergence, ini kelainan pasar teman-teman. Jadi di grafik dia menunjukkan penurunan lebih dalam, dia membentuk harga, tapi di indikator stochastic dia malah lebih tinggi, dan kita akan berasumsi untuk melakukan pembelian di area tersebut, dan benar harga naik ke atas. Oke, itu salah satu contoh divergent ya teman-teman. Itu untuk yang buy. Untuk yang sell kita akan cari teman-teman. Kita akan cari nih teman-teman, satu lagi di grafik dia mengalami kenaikan, di stokastiknya mengalami penurunan, dan kita bisa berasumsi untuk melakukan penjualan, dan harga turun di sini ya. Dan kita entry-nya cuma 1 menit di 30 second, itu berarti 2 candle, dan kita profit ya. Itu salah satu untuk sell-nya. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada request materi apa yang ingin kita bahas di price action part 2, ini part 1, jadi nanti akan ada part berikutnya. Kita akan bahas tentang full price action, kenapa harga bergerak naik dan turun. Jadi teman-teman bisa request, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Kita akan buat materi sesuai requestan teman-teman jika memang menurut saya materi ini perlu dibahas. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan part 1. Sampai ketemu di part berikutnya. See you.